Dalam sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi gambaran tentang Shiratul Mustaqim. Aku diberitahu bahwa Shiratul Mustaqim lebih halus dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dengan channel Zikir Kunci Rezeki. Dalam keadaan sehat walafiat, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Dan selalu diberikan kelancaran rezeki, umur panjang yang barokah, dan dikabulkan segala apa yang kita inginkan. Amin. Sahabat yang dirahmati Allah, Sirat Al-Mustaqim adalah sebuah frasa dalam surat Al-Fatihah. Kalimat tersebut secara harfiah memiliki arti jalan yang lurus. Juga Siratul Mustaqim adalah jembatan yang terbentang panjang di atas neraka, yang akan dilalui setiap manusia di hari akhir setelah menjalani proses mizan atau ditimbang amal baik buruknya, di mana jalan akhir dari jembatan tersebut adalah surga. Jembatan Siratul Mustaqim adalah rahmat sekaligus ajab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang berhasil melewatinya akan mendapat surga dan kekal di dalamnya. Namun barang siapa yang saat melintasinya dengan susah payah dan terjatuh, maka sesungguhnya dia masuk dalam lembah kebinasaan dan termasuk golongan yang merugi. Dalam sebuah hadis, Rasulullah memberikan gambaran tentang Siratul Mustaqim. Dan dibentangkanlah jembatan di atas permukaan neraka, akulah orang pertama yang melewatinya. Doa para Rasul pada saat itu, ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah. Pada jembatan Siratul Mustaqim terdapat pengait-pengait seperti duri pohon sakdan. Pernahkah kalian melihatnya? Para sahabat menjawab, pernah wahai Rasulullah. Jembatan tersebut seperti duri pohon sakdan, dan tidak ada yang mengetahui ukurannya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menempatkan manusia sesuai amalan-amalannya. Riwayat H.R. Bukhari. Para manusia digambarkan ketika melewati jembatan Siratul Mustaqim tersebut sesuai amalan-amalannya di dunia. Sebagian manusia melewatinya dengan cepat dan ringan, namun ada yang lambat penuh luka, bahkan ada yang tidak mampu melintasi hingga ujung Siratul Mustaqim tersebut. Terdapat amalan-amalan agar mudah melewati jembatan Siratul Mustaqim, yang antara lain adalah: pertama, berjalan ke masjid dalam kegelapan untuk melaksanakan sholat wajib. Dengan menjalankan perintah Allah, menunaikan sholat wajib secara berjamaah, di antaranya sholat isya dan sholat subuh, bagi setiap muslim yang senantiasa melangkahkan kaki di tengah kegelapan untuk menegakkan perintah Allah, maka akan dimudahkan kelak
ketika melewati Shiratal Mustaqim. Kedua, senantiasa bertobat. Taubat adalah perasaan hati yang menyesali perbuatan maksiat yang sudah dilakukannya dan meninggalkan dosa-dosa karena kehinaannya, serta berkeinginan keras untuk tidak melakukannya lagi. Dalam surat An-Nur ayat 31 Allah berfirman, "Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kalian beruntung." Dan dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya setiap anak Adam berbuat salah, dan sebaik-baik orang berbuat salah adalah orang yang bertobat." Riwayat H.R. At-Tirmizi. Taubat yang dikerjakan harus taubatan nasuha, yaitu permohonan pengampunan tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sungguh-sungguh penuh ketulusan untuk kembali ke jalan Allah, dan bertekad tidak akan mengulangi kesalahan dan dosa-dosa yang pernah dilakukan. Dengan bertaubat, seorang mukmin akan memperoleh cahaya yang kelak akan menuntun keberhasilan melintasi jembatan Shiratal Mustaqim, di mana firman Allah dalam surat At-Tahrim ayat 8 yang berbunyi, "Pada hari ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang beriman yang bersama dengannya, sedangkan cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka." Ketiga, ikhlas dalam bersedekah. Sedekah adalah salah satu sunnah yang sangat dianjurkan bagi umat Islam. Tidak hanya berbentuk harta benda saja, melakukan sedekah bisa dengan apapun, seperti ibadah fisik non-material, seperti menolong orang lain dengan tenaga dan pikiran, menyebarkan ilmu, atau hanya dengan tersenyum. Sedekah yang dikerjakan dengan ikhlas selain mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga akan dimudahkan melewati Shiratal Mustaqim. Untuk itu, janganlah berharap pujian manusia ketika bersedekah. Berharaplah semata-mata karena Allah. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang berbunyi, "Barang siapa yang berbuat kebaikan dengan bersedekah, maka dia diizinkan untuk melewati jembatan Shiratal Mustaqim dengan memperoleh panduan dan petunjuk." Keempat, menolong dan meringankan beban orang lain. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang melepaskan satu kesusahan seorang muslim, pasti Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan pada hari kiamat." Riwayat H.R. Muslim. Di mana amalan tersebut merupakan salah satu amalan yang kelak menjadi bekal memudahkan melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Demikianlah pembahasan tentang amalan-amalan agar dimudahkan melewati Shiratal Mustaqim. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dimudahkan oleh Allah pada hari akhir kelak dalam melewati Shiratal Mustaqim.